Akan segera mulai ya acara pada sore hari ini. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung ya di acara webinar yang akan uh, sambil ngabuburit juga ya di sore hari ini. Kita akan segera mulai. Namun sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rules-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, silakan untuk meng-off-kan audio selama MC atau moderator berbicara, serta saat narasumber memaparkan materi, dan boleh mengaktifkan audio kembali saat diberi kesempatan berbicara atau bertanya. Lalu yang kedua, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan nantinya, bisa ditulis di room chat ya, atau raise hand atau mengaktifkan audio. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi dengan saya Anggita dari Gamal Institute. Kali ini saya akan memandu acara webinar dan judul Cara Membuat Lodeh yang Enak ya. Dengan narasumber kami yaitu Teh Suraya Mulki ya. Halo Teh Suraya, apakah sudah standby di room? Sudah, Mbak. Ya, kabar baik ya Teh Suraya. Sudah siap untuk membagikan materi ya pada sore hari ini bersama Bapak Ibu peserta. Oke, langsung saja ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Dan saya akan membacakan susunan acara juga. Yang pertama pembukaan sebagaimana yang telah kita lalui awal tadi. Yang kedua pemaparan narasumber dari Teh Suraya Mulki. Lalu sesi diskusi dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, pada acara yang luar biasa ini mari kita sambut Teh Suraya Mulki selaku narasumber yang akan memberikan materi pada webinar sore hari ini. Saya persilakan Teh Suraya. Baik, terima kasih Mbak Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Selamat sore. Di bulan Ramadan ini, saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di webinar. Tentunya webinarnya berbeda dari webinar-webinar sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin membahas tentang perkebunan, kalau hari ini saya akan memberikan tips cara membuat lodeh yang enak. Mungkin di sini juga ada Ibu Burini, Ibu Anissa, mungkin yang lebih paham tentang masakan, mohon koreksinya. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau mulai masak ya. Baik, Bapak Ibu, karena temanya di sini saya mau bikin lodeh, jadi saya pertama sudah siapkan 1 bungkus sayur asam. Di sini juga saya sudah merendam terong ungu, dan ini sudah saya rendam juga labu siam. Sudah saya cuci, lalu kemudian saya rendam supaya getahnya keluar ya Bapak Ibu, karena labu siam itu menurut saya lebih banyak getahnya. Di sini juga saya sudah siapkan telur puyuh. Untuk telur puyuhnya bisa di-skip atau bisa diganti juga pakai telur ayam sesuai dengan selera ya Bapak Ibu. Untuk bumbunya saya sudah siapkan bawang putih, bawang merah. Di sini juga saya siapkan bawang daun, tapi kayaknya nggak akan jadi saya pakai, cukup pakai bawang putih aja sama bawang merah. Sudah saya siapkan juga ada garam, penyedap rasa, gula
putih, dan ini ada gula merah. Oke, Bapak Ibu langsung aja ya saya mau masak. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena tidak ada yang bantu megang HP, jadi saya sambil megang HP ya Bapak Ibu. Di sini saya tambahkan secukupnya minyak goreng. Tunggu sampai panas dulu ya Bapak Ibu, baru nanti saya akan masukkan bawang merah dan bawang putih. Tapi untuk memasak bawang putih dan bawang merah itu dipisahkan karena memang tingkat kematangan bawang merah dan bawang putih itu berbeda. Bawang putih lebih cepat matang, jadi diakhirkan. Ini saya mau masak dulu bawang merah. Udah. Halo, Teh Soraya, maaf, suaranya tidak terdengar ya. Oh iya, mohon maaf Mbak. Ya, Barusan saya matikan dulu karena barusan minyaknya lumayan ya, banyak baik, Teh. yang lalu dimasukkan bawang putih. Ini dengan api kecil, api sedang cenderung kecil sampai tercium wanginya Bapak Ibu. Jangan terlalu sering diaduk karena bawang merah itu mudah hancur ya Bapak Ibu, mudah terpisah-pisah dari yang. Nah, setelah ini telah dirasa sudah matang, masukkan air secukupnya ya Bapak Ibu, dikira-kira saja. Kalau sudah dimasukkan air, bisa dibesarkan ya apinya Bapak Ibu. Tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, nanti yang pertama kali masukkan itu labu siam. Karena kalau misalkan dimasukkan terlebih dahulu terong ungu, nanti itu akan terlalu lembek. Karena kan kalau terong ungu itu lebih cepat masaknya ya Bapak Ibu. Mbak Gita, barangkali ada yang mau bertanya dari Bapak Ibu sambil saya nunggu airnya mendidih. Baik, boleh banget ya Bapak Ibu jika langsung ada pertanyaan nih ya. Nanti akan direspon dengan cepat oleh Teh Soraya ya sambil memasak. Apakah ada pertanyaan boleh langsung raise hand ya Bapak Ibu. Barangkali juga ada yang mau koreksi, silakan ya. Ya, boleh nih. Kita sharing-sharing ya Teh, santai Iya gitu. Mbak. Soalnya saya juga masih belajar ini Mbak, belum bisa masak. Nah, ini karena sudah mendidih ya Bapak Ibu, jadi saya mau masukkan labu siam. Nah, saya masukkan labu siam. Nah, kalau di sini itu motong-motong labu siam itu harus kotak-kotak ya. Kalau misalkan nggak kotak-kotak itu rasanya bukan sayur lodeh. Mungkin kalau di daerah Bapak Ibu berbeda atau mau sharing terserah ya, boleh ya Bapak Ibu.
Teh Soraya, Iya, Mbak. itu mau tanya kalau tadi labunya itu berapa buah ya? Kalau tadi aku kurang lebih pakai 6, apa sih? 6 labu siam yang ukurannya Hmm. sedang ya, Mbak. Oke, Mbak. Assalamualaikum, mau bertanya, Iya, Waalaikumsalam Ibu, silakan. kalau misalnya minyak gorengnya diganti mentega, gimana? Enak nggak? Baik, Teh Soraya mungkin bisa merespon. Iya, Iya. izin menjawab ya, Ibu. Kalau pakai mentega, menurut saya nanti tuh rasanya jadi kurang enak karena kalau menurut saya sendiri mentega itu punya baunya sendiri sama rasanya sendiri. Jadi direkomendasikan pakai minyak goreng aja gitu. Baik. Oke, terima kasih. Bagaimana Ibu Anissa? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Jadi lebih Barangkali disarankan Ibu mau pakai koreksi. minyak ya. Iya, bagaimana? Nah, ini ditunggu sampai setengah matang, ya Ibu, baru nanti dimasukkan terong ungunya. Mbak Anggita, kalau di tempat Mbak Anggita, labu siam namanya apa, Mbak? Labu siam sama sih Mbak, sama disebut labu siam juga. Oh, sama ya, Mbak. Iya, terkenalnya gitu. Kalau di Mungkin aku namanya itu, kalau di Sunda, rejet. Kalau di tempat Bapak Ibu, apa? Boleh sharing dong? ya, ini ada nih Mbak yang di kolom komentar katanya namanya Jipang. Kalau di daerah mana tuh Pak Widodo? Silakan boleh nih sharing-sharing ya. Oh, Jogja. Ya. Iya, Halo, salam kenal Pak Widodo. ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada juga nih nama lain ya dari labu siam? Nah, Bapak Ibu, tadi Suraya belum masukkan garam. Karena nanti kan ada 3 proses ya. Yang pertama masukkan dulu labu siam, lalu nanti terong ungu. Yang terakhir nanti saya masukkan 1 bungkus sayur asam. Jadi untuk bumbunya pun bertahap ya, 3 kali masukkan bumbu. Nah, ini saya pertama masukkan dulu garam sama penyedap rasa. Tambah gula putih juga ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau masukkan Nah, di sini saya mau masukkan terong ungu. Nah, di sini saya itu tadi pas ngupas ubi ungunya itu terong ungunya itu enggak semuanya dikupas ya. Tapi itu sesuai selera aja, Pak Yung, bisa disesuaikan karena kalau di sini emang saya sukanya ada kulitnya sedikit. Kalau dirasa kurang airnya bisa ditambahkan. Kenapa tidak dimasukkan bumbunya langsung? Karena di sini saya pengen supaya labu siam dan terongnya itu matang dulu Bapak Ibu. Di sini saya juga mau langsung masukkan sayur asam. Sudah dicuci terlebih dahulu ya.
Bapak Ibu kalau misalkan nggak suka sayur asam bisa di-skip, karena di sini itu 3 bahan pokoknya itu hanya kacang panjang, terong ungu, sama labu siam. Di sini saya mau langsung masukkan gula merah. Gula merah secukupnya aja ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan selera. Lalu saya tambah lagi gula putih. Tambah lagi penyedap rasa dan garam secukupnya. Karena Soraya suka asin, jadi Soraya banyakin garam. Nah, di sini juga Bapak Ibu, saya menggunakan santan kelapa siap pakai. Itu lemak nabatinya kurang lebih 24%. Yang diproduksi dari PT Riau Sakti United. Saya itu setiap kali masak pasti menggunakan kala ini karena memang dari rasanya itu konsisten. Jadi untuk Bapak Ibu juga yang senang pakai santan, bisa pakai santan kala ini ya Bapak Ibu. Satu bungkus ini Soraya ini tuh untuk 6 porsi makan ya, 1 sendok ini. 1 bungkus kara. Ini. Dari tahun lalu Soraya setiap kali masak pasti pakai santan dari PT Riau Sakti. PT Riau Sakti United. Bagaimana Bapak Ibu, apa ada koreksi? Teh Soraya boleh tanya nggak nih? Boleh Mbak, silakan. Oke, itu santan yang Teh Soraya pakai tuh sebelumnya pernah pakai santan lain nggak? Dan gimana sih kelebihan santan yang dipakai itu dari santan lainnya gitu? Iya Mbak. Iya Iya. Mbak, dulu aku pernah pakai santan yang merek lain, cuman karena santan merek lain itu terlalu ancer ya Mbak, jadi rasanya itu kurang. Tapi kalau ini karena memang kental banget, jadi pakai 1 bungkus itu udah terasa gurih, kelapanya kerasa banget, dari harumnya juga udah kecium banget Mbak. Jadi konsisten sama rasa masakannya. Oke. Ada pertanyaan Mbak dari ya Mbak Yuri. Ini Kara dari PT Sambu ya Teh? Iya Mbak, ini masih sama. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin punya produk jualan, kan rasanya harus konsisten ya, tidak boleh berubah-ubah. Jadi Soraya rekomendasikan kalau penggunaan kala itu memang lebih baik dari PT Sambu. Oke, terima kasih ya Teh. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi nih, sharing-sharing juga boleh. Langsung mengaktifkan audio. Izin bertanya lagi. Gitu kan? Boleh silakan Ibu Anissa. Itu kan tadi pakai gulanya 2 ya? Gula pasir sama gula merah. Iya Ibu. Kalau misalnya gula merah saja bagaimana? Karena kan Ya Ibu. saya kan ada diabetes. Kalau kebanyakan gula, ntar gula darahnya naik. Gitu aja. Terima kasih.
Ya, Oke, izin terima menjawab. kasih Bu Anissa. Iya, silakan Teh Soraya buat jawab. Tadi kan memang saya menggunakan 2 macam gula, gula putih dan gula merah itu disesuaikan dengan selera karena memang di sini itu memang sudah biasa juga pakai 2 macam gula. Jadi kalau misalkan Ibu tidak bisa menggunakan gula putih itu tidak masalah ya Ibu, untuk rasanya tetap sama. Nah, Bapak Ibu, karena menurut Soraya lodeh itu enak pakai kerupuk, jadi di sini juga Soraya mau goreng kerupuk dulu ya Bapak. Nah, saya informasikan setiap kali masakan yang selama Ramadan ini yang dilaksanakan oleh Jamaah Institut akan dibagikan kepada saudara kita yang membutuhkan. Tunggu sampai minyaknya panas dulu ya Bapak Ibu. Karena ini masih nunggu matang dulu, belum empuk. Untuk labu siamnya emang agak lama ya. Nah, saya mau coba dulu apa udah masak apa belum minyaknya. Belum ya Bapak Ibu, masih lama. Nah, untuk kerupuknya Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan selera, tapi kalau di sini itu memang banyaknya kerupuk yang kayak gini, jadi saya pakai ini aja. Nah, ini udah mulai sedikit airnya ya Bapak Ibu. Berarti kalau udah setengahnya, berarti sudah matang. Tapi saya masih tunggu sebentar lagi. Nah, saya masih goreng kerupuk. Aduh, panas. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, karena ini sudah matang, sudah saya matikan kompornya. Di sini saya tinggal masukkan telur puyuh. Nah, jadi di sini itu saya enggak ikut dimasak ya, karena memang udah matang. Mbak Anggita, izin matikan dulu kamera ya Mbak, aku mau masukin dulu ke piring. Oke, baik Teh Soraya.
Bapak Ibu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau sharing bisa langsung raise hand atau di kolom chat ya. Saya mau tanya, kalau untuk misalkan kalau di Jawa Timur itu kan kadang ada cabai ya, cabai itu juga dimasukkan utuh-utuh gitu ke sayurnya. Nah, apakah itu direkomendasikan gitu atau gimana ya? Baik, terima kasih ya Mbak Yuli. Teh Soraya boleh dibantu jawab Oke, iya Mbak. Izin ya. jawab Mbak Juli. Sebelumnya Mbak itu cabai apa ya? Cabai yang hijau begitu biasanya. Yang gede gitu ya Mbak? Yang bulat? Eh, yang gede panjang, ya betul. Oh iya ya Mbak. Kalau misalkan menurut saya sih itu kalau di sini ya Mbak itu tidak termasuk dalam apa ya? Nggak termasuk bahan-bahan pembuatan sayur lodeh. Tapi mungkin kalau misalkan Mbak Yuli mau coba silahkan karena aku belum tahu ya Mbak jadi belum bisa jawab. Cabai apa? Cabai panjang hijau itu. Ya, mungkin tergantung selera juga ya. Kalau di saya kan ada yang cabenya utuh-utuh gitu kan dimasukkan ke lodehnya gitu. Iya Mungkin Mbak. tapi kadang juga kalau dimakan itu tiba-tiba yang nggak suka pedas tiba-tiba makan cabai dikirain sayur lodehnya. Itu sih kadangnya yang bikin kaget. Ada sensasinya. Ya, terima kasih Teh. Ya sama-sama Mbak. Ini susah banget. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Mungkin ada pertanyaan lagi nih atau dari Pak Widodo, sayur lodeh cocok dengan sambal. Benar nggak nih Teh Suraya? Wah ini jadi apa ya? Iya. Menu baru yang harus saya coba karena sebelumnya saya belum pernah pakai makan sayur lodeh pakai sambal. Pakai sambal apa itu Pak? Boleh Pak Widodo untuk sharing nih on audio ya. Mungkin ada kendala ya dari Pak Widodo. Oh, sambal terasi Mbak katanya. Oh iya Mbak, kalau di Iya. tempat ya di sini sambal terasi itu cocoknya pakai apa namanya itu? Pakai ayam goreng. Kalau pakai lodeh saya belum pernah coba Bapak. Oke Mbak. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu saya sudah beres masak. Ini untuk sayur lodehnya dimakan pakai kerupuk. Wah, menarik banget ya hidangannya nih. Sangat cocok ya Teh untuk menu hidangan berbuka puasa. Ya Mbak, ini selain gampang juga dimasak, juga banyak manfaatnya untuk kesehatan ya, terutama di terong ungunya ini. Sengaja tadi saya nggak kupas semua, selain memang sukanya kayak gitu, di kulit terong ungu pun itu banyak vitaminnya. Nah, sangat cocok nih untuk Bapak Ibu ya hidangan berbuka puasa nanti nih. Yang mau coba dari resep Teh Suraya ya.
Apakah ada yang ingin ditanya atau sharing nih, Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan audio atau di kolom chat ya. Mungkin Bu Rini itu yang meng-on-kan audionya. Ya Mbak, kenapa Mbak? Halo? Ya, iya Bu Rini. Boleh Bu sharing atau ingin ditanyakan? Oh, Iya, iya ini nanti saya coba. Kelihatannya menarik nih menu baru nih ada telur puyuhnya saya belum pernah coba. Saya malah biasanya saya taburi pete Mbak. Maklumlah orang Sunda senangnya pete. Saya kasih pete yang udah dikupas. Saya tabur jadi ada sedikit aja nggak banyak tapi jadi ada wangi-wangi pete gitu. Terus airnya juga saya kasih air kaldu sedikit. Kalau ada tetelan daging juga saya masukin juga. Itu aja mungkin kalau yang biasanya saya bikin. Tapi ini bagus juga nih telur puyuh kayaknya perlu dicoba. Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Rini ya. Tentu sesuai selera ya masing-masing untuk mencampuri bahan-bahan ke sayur lodehnya. Atau dari sharing yang lain, di sini ada Ibu Rini Eka. Boleh Bu sharing atau yang ingin ditanyakan? Atau Ibu Anissa Susan? Baik, terima kasih. Mau Ya, bertanya aja. baik Sebenarnya Bu, sih boleh. pertanyaannya kurang penting ya, tapi saya pengen tahu aja. Apa sih alasan khusus memilih tema sayur lodeh? Masalahnya kan di Indonesia itu kan banyak sekali ya kulinernya gitu. Pemilihan sayur lodeh itu apa? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu Anissa atas pertanyaannya. Untuk Teh Suraya mungkin boleh direspon. Baik, izin menjawab ya Bu. Pertama, kenapa saya mengambil temanya sayur lodeh? Pertama di sini itu orang-orangnya jarang makan sayur. Jadi saya itu ingin mengedukasi kepada Bapak Ibu di sini di tempat Suraya untuk lebih banyak makan sayur karena kan kita untuk diri kita ya Bapak Ibu. Lalu di sini juga saya ambilnya sayur lodeh karena yang sering banyak itu sayur lodeh kalau di sini ya di kayak yang jual itu lebih banyak sayur lodeh. Seperti itu Ibu. Terima kasih Teh Suraya ya. Bagaimana Bu Anissa nih? Mungkin Ya, penasaran ya dengan alasannya. terima kasih sudah tahu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sharing nih ya. Mungkin cara pembuatan lodehnya berbeda atau bagaimana sharingnya boleh dibagikan ya. Silakan Ibu Rini Nurdiani mungkin atau udah ya tadi. Maaf, Ibu Aprilia boleh sharing atau yang ingin ditanyakan? Ibu Aprilia Widianti. Ya, mungkin ada kendala ya, atau Bapak Widodo nih, yang tadi juga merespon ya di kolom chat. Kalau dari Bapak Ibu lainnya, jika ada pertanyaan boleh ya, untuk mengaktifkan audio. Atau dari saya mungkin ada sedikit pertanyaan ya, Teh Suraya. Kalau dari sayur lodeh itu lebih enak yang kuahnya banyak atau enggak sih, Teh?
Kalau izin menjawab, Mbak. Iya, silakan. Misalkan dari kuahnya enak yang banyak atau yang enggak, itu tergantung selera. Tapi mungkin dari cara pemasakannya, Mbak, kalau ingin, apa namanya itu, kalau yang suka kuahnya banyak, mungkin pertama tadi lebih ketika yang pertama masukkan, sayurannya dari kayak labu siam, lalu terong ungu, lalu sayur asamnya, itu sayurnya dipit dulu, lalu dibumbui, airnya, mungkin nanti bisa ditambahkan air lagi, tidak terlalu lama, jadi bisa kuahnya banyak tapi tetap mengandung. Kalau dari yang bahan utama banget tadi apa aja deh, Mbak? Untuk bahan utamanya? Oke, Mbak, ada 3 macam. Pertama tadi ada terong ungu, kacang panjang, sama labu siam. Oh, oke. Terima kasih, Teh Suraya ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi tidak yang ingin ditanyakan atau mau sharing? Boleh banget ya mencoba resep dari Teh Suraya ya untuk hidangan berbuka puasa. Sangat cocok banget ya dan menarik, kelihatannya juga enak. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya, kita masuk ke penutup. Mungkin dari Teh Suraya ada closing statement yang ingin diberikan, silakan. Halo Teh Suraya. Maaf, mikrofonnya belum dinyalakan. Oh iya, mohon maaf, Mbak. Aku mungkin closing statement dari Suraya, Bapak Ibu lebih perbanyak makan sayur, lalu gunakan produk-produk yang baik, seperti dari tadi yang Suraya pakai santan dari PT Sambu. Selama bulan puasa ini, jaga kesehatan Bapak Ibu, terutama dari makanan yang sudah berumur mungkin ya Bapak Ibu, yang seperti tadi punya, kolesterol atau gula. Kalau misalkan pakai santan kala itu tadi kolesterolnya nggak akan terlalu naik juga. Mungkin itu ya, Mbak. Baik, terima kasih Teh Suraya atas closing statement-nya. Mungkin karena pertanyaannya sudah dicukupkan ya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat berdiskusi nih Bapak Ibu kepada Teh Suraya lewat WhatsApp ya. Terima kasih kepada Teh Suraya atas materinya ya, yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan alhamdulillah selesai sudah acara yang sangat luar biasa ini ya, sharing bersama dan juga mendapat pengetahuan baru tentang cara pembuatan lodeh yang enak. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir dan khususnya narasumber Teh Suraya. Saya Anggita dari Gamal Institute, izin undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.